Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada tanaman yang tumbuh subur dengan daun hijau lebat dan buah melimpah, sementara yang lain tampak layu meskipun sudah dipupuk? Asam humat, senyawa organik misterius yang lahir dari proses dekomposisi alami, menjadi kunci kesuburan tanah dan keberlangsungan ekosistem. Bayangkan sebuah molekul ajaib yang mampu mengubah tanah tandus menjadi lahan subur, menyimpan rahasia pertumbuhan tanaman, dan menjaga keseimbangan alam. Asam humat bukan sekadar pupuk biasa. Ia bekerja seperti penghidup tanah, membantu akar tanaman menyerap nutrisi lebih baik, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim, dan memperbaiki struktur tanah secara alami. Tak hanya untuk pertanian, asam humat juga menjadi solusi alami untuk memulihkan lahan terdegradasi dan mengurangi dampak polusi lingkungan. Ini bukan sekadar zat, ini adalah simfoni kehidupan yang tersusun rapi di genggaman tanah. Tapi bagaimana prosesnya bekerja? Bagaimana manusia bisa memanfaatkannya untuk masa depan yang lebih hijau? Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami sains di balik asam humat, menyaksikan keajaibannya melalui lensa mikroskopis, dan bertemu para pionir yang mengubahnya menjadi harapan bagi ketahanan pangan dan kelestarian bumi. Bersiaplah untuk membuka mata, karena rahasia terbesar alam ternyata ada di bawah kaki kita. Mari mulai petualangan ini, karena memahami asam humat berarti memahami cara merawat bumi yang lebih baik. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir. Asam humat merupakan senyawa organik kompleks yang terbentuk melalui proses humifikasi, yaitu dekomposisi biomasa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dalam lingkungan anaerobik selama ribuan tahun. Asam humat merupakan elemen pembentuk dari zat humat. Senyawa ini bersifat refraktori, tahan degradasi, dan menjadi komponen dominan dari bahan organik tanah, menyumbang hingga 90% kapasitas pertukaran kation tanah. Variasi warnanya dari kuning hingga coklat gelap, merefleksikan tingkat polimerisasi dan kandungan gugus fungsi aromatik alifatik. Berasal dari kata Latin humus, tanah, zat humat berperan sebagai matriks organik yang mengoptimalkan retensi nutrisi, stabilisasi agregat tanah, dan interaksi antara komponen organik anorganik. Berdasarkan kelarutan dan struktur kimia, zat humat terbagi menjadi 3 fraksi. Asam humat, CH4HA, asam sulfat, Fa, dan humin. Asam humat larut dalam larutan basa tetapi mengendap pada pH asam, berfungsi sebagai reservoir nutrisi melalui ikatan dengan kation logam. Asam sulfat dengan berat molekul rendah 200-2000 Da tetap larut di seluruh rentang pH dan berperan sebagai pembawa nutrisi yang mudah tersedia bagi tanaman. Humin, fraksi nonpolar dengan berat molekul tinggi, lebih dari 10.000 Dalton, bersifat tidak larut dan berperan dalam stabilisasi fisik tanah jangka panjang. Ketiganya memiliki inti struktur serupa, gabungan cincin aromatik, rantai alifatik, dan gugus karboksil, CCOOH. Namun berbeda dalam rasio gugus fungsi dan derajat oksidasi. Perbedaan perilaku zat humat ditentukan oleh 2 faktor, densitas gugus karboksil dan berat molekul. Asam sulfat dengan gugus karboksil tinggi 5-7 mEq per gram, dan berat molekul rendah memiliki afinitas kuat terhadap ion logam dan air, memfasilitasi transportasi hara ke akar tanaman. Sebaliknya, asam humat memiliki gugus karboksil lebih rendah, 3-5 mEq per gram, dan struktur lebih terpolimerisasi, membentuk kompleks stabil dengan mineral tanah yang melepaskan nutrisi secara gradual. Humin dengan rasio karbon hidrofobik tinggi membentuk ikatan kuat dengan partikel tanah melalui interaksi van der Waals, meningkatkan porositas dan ketahanan terhadap erosi. Asam humat merepresentasikan simbiosis antara dinamika biokimia dan stabilitas ekosistem tanah. Kemampuannya berikatan dengan polutan, menyangga pH, dan memodulasi ketersediaan hara menjadikannya kunci dalam remediasi tanah terdegradasi dan pertanian presisi. Studi spektroskopi, FTIR, NMR, mengonfirmasi bahwa kombinasi domain hidrofilik, gugus-gugus COOH, OH, dan hidrofobik, cincin aromatik, pada zat humat memungkinkan adaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Dengan memahami sifat ini, rekayasa pupuk humat dan praktik pertanian regeneratif dapat dioptimalkan untuk menjaga produktivitas tanah tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Asam humat adalah pahlawan tersembunyi bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Secara fisik, senyawa organik ini bekerja seperti arsitek tanah. Pada tanah berpasir yang mudah kehilangan air dan nutrisi, asam humat mengikat partikel tanah menjadi gumpalan yang lebih padat, mencegah erosi dan meningkatkan retensi air. Sementara di tanah berat yang padat, ia menciptakan pori-pori untuk aerasi yang lebih baik, memudahkan pengolahan tanah dan mencegah retakan. Dengan struktur tanah yang diperbaiki, tanaman pun tumbuh di lingkungan yang lebih stabil dan subur. Tak hanya fisik, asam humat juga ahli kimia tanah yang andal. Ia menetralkan pH tanah, mengubah zat besi dan mineral lain menjadi bentuk yang mudah diserap akar. Di tanah basah, asam humat mengikat logam berat beracun, sekaligus mencegah fosfor dan nitrogen terbuang karena tercuci. Uniknya, senyawa ini juga melepaskan karbon dioksida dari mineral tanah untuk mendukung fotosintesis. Hasilnya, pupuk bekerja lebih efisien, akar menyerap nutrisi optimal, dan tanaman terhindar dari kekurangan zat besi yang memicu daun menguning. Asam humat adalah stimulan alami bagi kehidupan di tanah. Ia merangsang mikroorganisme menguntungkan untuk berkembang, sekaligus memacu enzim tanaman memproduksi klorofil, gula, dan asam amino. Akar tumbuh lebih panjang dan kuat, menyerap nutrisi lebih dalam. Tanaman pun lebih tahan penyakit, buahnya lebih tebal dan tahan lama, serta hasil panen meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari biji yang cepat berkecambah hingga tanaman yang hijau subur, asam humat adalah kunci pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan hemat pupuk. Pembuatan asam humat dimulai dari bahan organik kaya karbon seperti kompos matang, gambut atau leonardit, batuan organik fosil. Pilih bahan yang sudah terdekomposisi alami, seperti sisa tanaman, kayu lapuk, atau pupuk kandang yang difermentasi. Bahan ini dihancurkan hingga menjadi serbuk atau potongan kecil untuk memperluas permukaan, memudahkan proses ekstraksi. Selanjutnya, campur bahan dengan air bersih atau larutan basa lemah, seperti kalium hidroksida, untuk membantu pelepasan senyawa humat. Pastikan perbandingan bahan dan air seimbang, biasanya 1:5 agar konsentrasi optimal. Masukkan campuran bahan organik dan air ke dalam wadah tertutup, lalu biarkan mengalami fermentasi selama 2-4 minggu di tempat gelap dengan suhu stabil, 25-30 derajat Celcius. Aduk secara berkala untuk memastikan oksigen tersebar dan mempercepat penguraian oleh mikroorganisme. Setelah larutan berwarna coklat pekat, saring menggunakan kain halus atau filter untuk memisahkan partikel padat. Untuk meningkatkan kemurnian, tambahkan asam lemah, seperti cuka, ke larutan hasil saringan hingga pH netral, 6-7. Proses ini mengendapkan asam humat yang siap digunakan, sementara fulfat tetap larut dalam air. Endapan asam humat dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari atau dengan dehidrator suhu rendah hingga menjadi bubuk hitam. Dengan bahan alami dan proses sederhana, Anda bisa menciptakan emas hitam, ramah lingkungan untuk kebun atau lahan pertanian. Asam humat bisa diaplikasikan ke tanaman dengan 2 cara utama, penyiraman tanah atau penyemprotan daun. Untuk penyiraman tanah, larutkan bubuk asam humat dalam air, rasio 1:10 atau sesuai petunjuk produk. Lalu siramkan merata di sekitar zona akar tanaman. Metode ini efektif memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan memaksimalkan penyerapan nutrisi. Sementara untuk penyemprotan daun, encerkan larutan asam humat hingga konsentrasi 0,1-0,5%. Lalu, semprotkan ke permukaan daun di pagi atau sore hari. Cara ini merangsang fotosintesis, memperkuat dinding sel tanaman, dan mengatasi gejala kekurangan hara seperti daun menguning. Gunakan asam humat secara rutin setiap 2-4 minggu sekali, terutama pada fase pertumbuhan vegetatif atau awal tanam dan generatif, pembungaan atau pembuahan. Untuk hasil optimal, campurkan dengan pupuk organik atau NPK. Saat penyiraman tanah, asam humat bekerja sinergis, meningkatkan efisiensi pupuk dan mencegah pencucian hara. Hindari penggunaan berlebihan. Dosis maksimal 1-2 kg per hektar, agar tidak mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. Pada tanah asam, aplikasikan bersamaan dengan kapur pertanian untuk menetralkan pH.
Ingat, asam humat bukan pengganti pupuk, melainkan mitra yang memperkuat akar dan mengoptimalkan produktivitas tanaman secara alami. Asam humat bukan sekadar pupuk, melainkan jembatan antara manusia dan alam dalam menciptakan pertanian berkelanjutan. Dengan kekuatannya mengubah tanah tandus menjadi subur, menyelaraskan nutrisi, dan menghidupkan ekosistem mikroba, ia membuktikan bahwa solusi terbaik untuk masa depan pangan justru berasal dari proses alami yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap tetes larutan asam humat adalah investasi untuk tanah yang lebih sehat, tanaman yang lebih kuat, dan bumi yang lebih hijau. Jadi, mari mulai hari ini, berikan tanah makanan yang ia butuhkan dan saksikan bagaimana alam membalasnya dengan panen melimpah, udara bersih, serta warisan berharga untuk generasi mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau